Para sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel saya, sahabat baik Anda, saya Profesor Dr. Insinyur Sabam Malau. Kali ini saya membagikan pengalaman saya tentang pemijahan lele sangkuriang bersertifikat milik saya. Metode ini metode baru. Artinya maksud saya metode yang baru saja saya lakukan dan telah berhasil. Itu sebabnya saya membagikannya di video ini. Metode ini sebelum-sebelumnya belum pernah saya lakukan. Tapi setelah saya uji coba dan ternyata berhasil. Lebih berhasil dari metode-metode saya sebelumnya. Karena sudah terbukti berhasil, maka saya memberanikan diri untuk membagikannya kepada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini berguna. Mungkin saja para sahabat mempunyai metode yang lebih baik. Syukurlah. Setidaknya apa yang saya akan paparkan ini menjadi pembanding saja. Boleh dicoba. Bagi saya sebagai metode baru saya ini boleh saja sebagai pembanding saja untuk metode yang sudah berhasil Anda lakukan. Tapi kalau Anda penasaran, boleh diduplikasi, boleh ditiru, boleh dilakukan. Bahkan berdasarkan ini boleh Anda lakukan lebih baik lagi. Jadi saya puas dengan metode baru saya ini yang hasilnya jauh lebih berhasil, lebih baik dari metode-metode saya sebelumnya dalam hal pemijahan lele dan dalam hal kemudian pembesaran dari bibit hasil penetasan tersebut. Mari kita lihat bagaimana caranya ke tempat pemijahan lele saya. Baik, para sahabat, Anda lihat di depan saya ini adalah tempat pemijahan lele saya. Ukurannya 1 kali 1 cm. Ini biasa saya pakai. Lalu tinggi airnya adalah 15 ke 16 cm. Oke. Nah, di air itu saya berikan 4 hari yang lalu probiotik sesuai dengan standar saya. Anda boleh menggunakan probiotik sesuai dengan yang Anda punya. Jadi yang baru yang pertama adalah saya menggunakan probiotik dengan dosis yang lebih tinggi dari hanya untuk penggemukan. Ini satu yang baru. Ada beberapa baru lagi lainnya. Lalu yang kedua, saya telah mencampurkan garam ikan, garam krosok dengan dosis 1 kg per meter kubik air. Jadi saya larutkan dulu di luar, lalu kemudian saya masukkan. Lalu yang ketiga, saya menggunakan kakaban. Nah, kakaban ini yang kedua yang baru, yaitu saya menggunakan 2 lapis kakaban. Mari saya tunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama, para sahabat lihat ini kakaban yang pertama masuk. Oke. Lalu saya berikan kakaban yang kedua. Ini masuk. Jadi, inilah hal yang baru yang kedua, yaitu menggunakan 2 lapis kakaban. Nanti saya jelaskan, saya tunjukkan untuk bagaimana saya kemudian mengelola kakaban ini setelah pemijahan, setelah adanya telur-telur besok. Ya. Tapi tetap di video ini Anda lihat. Nah, setelah 2 lapis maka jadi 2 lapis ini adalah hal yang baru. Jadi yang pertama tadi hal yang baru adalah menggunakan probiotik. Ini yang kedua hal yang baru adalah menggunakan 2 lapis kakaban. Lalu saya kasih pemberat. Ini bukan hal yang baru karena sebelumnya juga sudah saya gunakan pemberat ini. Oke, para sahabat, jadi berarti sudah saya tunjukkan 2 hal yang baru. 2 lapis kakaban. Nah, berikutnya hal yang baru adalah yang baru yang ketiga adalah saya meningkatkan suplai oksigen.
Kalau sebelumnya saya biasa menggunakan satu ini saja, aerator untuk suplai oksigen, maka saya tingkatkan menjadi 3. 2, 3. Dan ini suppliernya, aerator saya mesinnya adalah Resun LP60. Jadi betapa besarnya daya suplai udara yang saya berikan. Jadi tiga-tiganya ini saya tempatkan di samping. Di samping ya, di samping ini. Oke. Tujuannya apa? Supaya dia kemudian memutar air itu. Jadi selama lele di dalam akan terjadi putaran air. Dengan demikian putaran air ini akan menyuplai oksigen yang cukup banyak. Oke. Para sahabat, sekarang saya siapkan induknya. Ini ada 2 induknya, betina. Jadi 1 jantan, induk dulu ya. Saya melakukan suntikan. Jadi 2 induk ini sudah saya periksa siap pijah. Tetapi untuk memantapkannya, saya menyuntik dengan Ovaprim, ya, Ovaprim dengan dosis 0,3 ml per kilogram bobot induk. Nah, cara saya untuk menyuntikkannya dan cara saya artinya untuk menyuntik lele ini bisa dilihat di video saya yang lain. Ya, saya hanya menunjukkan sekarang bahwa lele ini saya suntik, saya kasih hormon, ya, hormon Ovaprim. Bagaimana cara menyuntiknya bisa lihat di video yang lain. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang sudah biasa saya lakukan, bukan hal yang baru. Jadi tadi sudah ada 3, berikutnya nanti saya akan tunjukkan juga ada lagi hal yang baru saya lakukan. Sehingga pemijahan dan pendederannya sangat berhasil. Silakan teruskan lihat video ini. Para sahabat, setelah kita suntik dengan Ovaprim, kita tunggu sebentar, kita lihat apakah ada mengeluarkan darah. Nah, kalau tidak mengeluarkan darah, berarti penyuntikannya bagus. Kalau mengeluarkan darah, tekan dulu sebentar. Nah, sekarang tidak mengeluarkan darah, tadi juga tidak mengeluarkan darah, jadi suntikannya pas sekali tadi, ya. Lalu kita akan masukkan ke kolam pemijahan. Ini sekali lagi dua-duanya adalah induk betina yang sudah siap pijah. Nah, para sahabat, sekarang kita masukkan lele tadi ke tempat pemijahan ini. Perlahan-lahan kita masukkan. Lalu para sahabat, setelah saya masukkan induk jantan 2, induk betina 2, induk jantan 1, kemudian saya tutup dengan ini. Ini adalah kasa ya, yang berpori-pori. Ya, inilah kasa yang berpori-pori. Nah, inilah yang baru keempat. Yang baru keempat. Mengapa saya gunakan ini? Supaya oksigen leluasa di dalam. Keluar masuk, keluar masuk. Keluar yang dari dalam, masuk oksigen. Kalau sebelumnya apa yang saya lakukan? Yaitu saya tutup mulai dari permukaan ini sampai ke sana dengan kain hitam. Dengan kain hitam. Itu berarti udara dari dalam tidak leluasa keluar, apalagi udara dari luar ke dalam. Meskipun dibantu oleh 3 aerator ini. Ya, meskipun dibantu oleh 3 aerator ini. Nah, oleh karena itu dengan cara yang baru ini, ya, dengan cara yang baru ini, maka udara bergantian secara leluasa dibantu oleh aerator ini. Nah, sekarang selanjutnya apa? Sebentar saya tunjukkan. Nah, para sahabat, selanjutnya saya lakukan adalah menutup dengan paranet. Paranet yang berongga-rongga ini.
Mengapa harus saya tutup lagi dengan paranet? Supaya ruang dari pemijahan itu gelap. Tidak terlalu banyak cahaya. Dan ini juga nanti lampu yang di atas ini, ya, lampu yang di atas ini akan saya matikan sebentar lagi sehingga gelap. Jadi paranet ini akan saya buat menyelimuti ini sehingga tetap kembali, karena ini berongga-rongga kembali bahwa udara akan keluar masuk dengan leluasa. Jadi para sahabat sekalian, salah satu yang sangat signifikan mempengaruhi keberhasilan pemijahan itu adalah ketersediaan oksigen. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana saya menutupi ini. Nah, para sahabat, demikianlah saya tutup. Jadi, fungsi keluar masuk udara supaya mudah, fungsi bahwa udara harus keluar masuk mudah, itu sudah kita berikan. Fungsi gelap, tidak terlalu banyak cahaya, juga kita berikan. Inilah hal yang baru pada pemijahan saya. Tapi masih ada lagi hal yang baru. Tonton berikutnya. Ada lagi hal yang baru. Tonton berikutnya. Saya akan tunjukkan. Nah, selamat pagi para sahabat. Sekarang jam 7.15 pagi. Tiba saatnya kita buka kakaban ini. Dan lihatlah pembaharuan yang kelima yang akan saya tunjukkan berikut ini. Kita pindahkan ke tempat lain. Kakaban satu lagi. Iya, kita selesai. Ciumkan dulu telur-telurnya. Ini telur-telurnya. Para sahabat, coba perhatikan di zoom telur-telurnya ini. Ya, ini telur-telurnya. Ya, telur-telurnya. Lengket di kakaban. Kakaban itu tidak boleh kena ke lantai, kita harus naikkan dia ke atas. Jadi kira-kira 5 cm dari permukaan atau bahkan bisa sampai 1 cm dari permukaan. Jadi semakin dekat dia ke permukaan semakin baik.
kita buat penghalangnya adalah batu ini. Lalu kita berikan aerator, ya, aerator ini yang sangat kencang, satu saja cukup untuk memutar air ini. Jadi, para sahabat, itulah pembaharuan yang kelima. Pembaharuan kelima itu adalah dua kakaban yang kita pakai itu kita pindahkan ke dua tempat. Satu tadi di seberang sana, satu ke sini. Artinya apa? Artinya menjadi tiga ada penetasan. Pertama tadi penetasannya ada di tempat pemijahan itu. Yang kedua adalah sebelah sana. Yang ketiga adalah ini. Ini. Ya. Jadi kita sudah tunjukkan tadi telur-telurnya. Dan setiap tempat ini adalah akan kita berikan aerator. Demikian para sahabat sekalian. Inovasi ditemukan apabila kita selalu kreatif. Ada pernyataan yang sangat terkenal begini. Jangan pernah harapkan hasil yang berbeda jika kita melakukan dengan cara yang sama. Atau saya balik kalimatnya, dengan cara yang sama jangan pernah harapkan hasil yang berbeda. Ya, jadi kita hanya bisa mengharapkan hasil yang berbeda bila kita lakukan dengan cara yang berbeda. Itulah inovasi. Itulah ibu dari penemuan-penemuan bagus. Jadi saya sebagai seorang ilmuwan selalu mencoba untuk mencari cara-cara yang baru untuk lebih baik. Jadi saya sudah buktikan bahwa cara ini akan lebih banyak telur-telur yang dibuahi luar biasa banyaknya, kemudian telur yang menetas hampir semua, lalu kemudian anakannya juga berkembang dengan cepat dan lebih baik. Saya akan tunjukkan berikutnya pada video yang lain bagaimana saya melakukan pendederan sehingga lebih baik lagi. Jadi apa yang saya lakukan sekarang dengan 5 pembaruan itu menghasilkan jauh lebih baik daripada metode-metode saya sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe dan kalau Anda berkenan mohon di-share. Terima kasih. Salam sehat.